Hai hai hai, selamat mendengarkan. Udah, ayo kita pulang saja. Loh, kenapa kerangnya tidak dimakan dulu? Nanti saja di penginapan, aku sudah lelah. Sebenarnya Lupita sudah tidak berselera makan kerang itu. Ia masih terus kepikiran ucapan pria buta tadi. Ya sudah, ayo kita pulang. Ini juga sudah senja. Setelah membayar 2 buah es kelapa, mereka berdua berjalan ke arah resort tempat mereka menginap. Lupita merebahkan tubuh lelahnya di sebuah sofa, masih terus memikirkan ucapan orang buta tadi. Orang buta itu bilang suamiku bukan orang sembarangan. Apa maksudnya? Aku sendiri selama menikah dengan Mas Harlan belum pernah sekalipun bertemu dengan keluarganya. Batinnya terus bertanya-tanya. Sayang, apa lagi yang kau pikirkan? Harlan berjalan mendekat dan berjongkok di depan Lupi. Tidak ada mas, ini sudah sore. Aku ingin mandi dulu. Lihat pakaian kita kotor. Lupita mendorong tubuh kekar Harlan. Gantian aja mas. Jawab Lupita acuh tak acuh. Ia beranjak dari sofa dan berjalan ke arah kamar mandi. Harlan nafas panjang terhempas begitu saja dari bibir Harlan. Kenapa sikap Lupi aneh? Semenjak tadi pagi dan pulang pagi dari pantai, bahkan kerang yang ia beli belum sama sekali disentuhnya. Harlan terus menepis kegundahan hatinya atas sikap Lupi yang tiba-tiba tidak semanis malam pertama. Senja sudah di ufuk barat, langit tidak secerah mentari. Lupita berdiri di atas balkon seraya menatap lautan lepas di depannya. Hawa dingin menyeruak masuk ke dalam pori-pori kulitnya. Ia mendekapkan kedua tangannya di dada. Sebuah mantel tersematkan di pundak Lupi. Ia menoleh ke samping, melihat suaminya sudah merangkak dari belakang. Apa kamu kedinginan, Yang? Suara lembut Harlan terdengar merdu di telinganya. Gelik, Mas. Lupita memiringkan telinga ke kiri. Sayang, sebenarnya ada apa denganmu? Kenapa sikapmu tidak manis lagi padaku? Harlan menatap lekat netra Lupita. Aku tahu, ada sesuatu yang kau tutupi. Katakan saja, aku siap mendengarkannya. Kapan kita kembali ke Jakarta, Mas? Aku ingin pulang. Tanya Lupi dengan wajah tertunduk. Kenapa kau menanyakan kapan pulang? Apa kau tidak bahagia kita berada di Bali? Harlan terus menatap netra yang sudah berkaca-kaca. Baru saja 3 hari kita di sini. Lupi, kita sedang berbulan madu. Ucapnya Harlan terdengar kecewa. Bukankah kamu sudah setuju? 1 minggu kita berada di Bali. Aku memikirkan pekerjaanku, Mas. Aku tahu kelamaan libur dan berimbas pemecatan dari perusahaan. Kau tahu sendiri bukan? Aku hanya bekerja sebagai karyawan magang. Kenapa kau takut? Siapa yang berani memecatmu? Tanyanya tegas. Tentu saja perusahaan. Kau pikir siapa lagi? Kau pasti sedang merindukan seseorang di kantormu. Makanya kau ingin cepat pulang. Benar bukan? Harlan melepas pelukannya dan berdiri dengan kedua tangan di dalam saku. Mas, coba jangan gampang menafsirkan sesuatu yang tidak ada dalam pikiranku. Jadi kau tidak percaya padaku? Menarik tangan Harlan dari saku celananya. Harlan menulis sekilas dengan sorot mata dingin dan membuang pandangannya ke depan. Tekan Lupita. Mas Harlan kenapa bisa berpikir kalau aku ada hubungan dengan Damar? Siapa lagi yang ia bahas kalau bukan Damar? Aku harus menjelaskan kalau tidak ada hubungan apapun dengan Damar. Dan aku akan menanyakan siapa wanita bersamanya. Aku ingin kejelasan semuanya. Mas! Suara pintu kamar dibanting. Lupita terkejut melihat sikap Harlan yang tak biasanya. Ia berlari dan membuka pintu kamar. Mas! Mas, mau kemana? Seru Lupita berlari mengejar Harlan yang sudah berjalan menjauh. Mas Harlan, dengarkan aku dulu, biar kita bicarakan. Harlan sudah menjauh tanpa menghiraukan panggilan Lupi. Mas Harlan, kenapa kau pergi tanpa mendengar penjelasan dariku? Kau marah saat aku minta pulang besok. Maafkan aku, Mas, sudah membuatmu kecewa. Dengan langkah gontai, Lupita masuk ke dalam penginapan. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Berarti sudah 3 jam Harlan belum kembali. Lupita mengambil ponsel dan mulai menghubungi suaminya. Namun Harlan tidak mau mengangkatnya. Berulang kali, Lupita menelepon tetap tidak ada jawaban. Mas, apa kau semarah itu padaku? Telepon aku tidak kau angkat. Lupita menahan getir di hatinya. Apa benar ramalan Bapak Buta itu? Aku akan mengalami banyak ujian dalam rumah tangga bila kami tidak kuat menghadapi kerikil dalam rumah tangga. Sudah pasti ujungnya sebuah perceraian. Aku tidak mau itu terjadi. Lalu, apa maksud Bapak Buta itu? Akan terpisah jarak dan waktu. Lupita menautkan kedua alisnya sambil terus merenung dan mencari jawabannya sendiri. Dia bilang suamiku bukan orang sembarangan. Siapa Mas Harlan sebenarnya? Apa yang sudah ia rahasiakan padaku? Lupita menghela nafas panjang. Buat apa dipikirin? Belum tentu benar perkataan orang buta itu.
Lupita masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Tangannya mulai mengetik sebuah pesan. Mas, kau berada di mana? Cepatlah pulang. Aku minta maaf bila ada salah. Sen. Suara hingar-bingar terdengar nyaring di dalam ruangan, disambut musik remix yang menggema. Para muda-mudi tua dan muda ikut berjingkrak dan mengikuti irama musik. Seorang pria duduk di sudut meja, meneguk minuman bersoda. Jemarinya menjentikkan abu rokok di atas bara, menghisap kuat rokok dalam bibirnya dan dihembuskan ke atas. Seorang wanita cantik dengan kaki pria yang terduduk sendiri. Hai, boleh saya temani? Ucapnya seraya duduk di sebelah pria dingin itu. Pria dingin itu meneguk root beer di depannya tanpa menoleh sedikit pun pada wanita. Wanita itu terus membahas tubuhnya. Pria itu mengambil ponsel yang sejak tadi berdering. Ia hanya membaca pesan tanpa membalas pesan itu. Lupi, maafkan aku. Aku hanya ingin sendiri dan menenangkan diri. Mungkin aku mulai cemburu dengan Damar. Entahlah, baru kali ini aku merasakan cemburu pada laki-laki. Kukira Damar juga menyukai Lupi. Haruskah aku memecat Damar agar tidak mendekati istriku? Harlan menarik satu batang rokok dari tempatnya dan menyelipkan di bibir. Wanita itu menyalakan pemati, lalu menyelipkannya ke ujung rokok. Harlan menghisap dalam rokok itu. Kepulan asap mengitari di wajahnya. Melihat ada wanita di sampingnya, Harlan teringat Lupi sendiri di penginapan. Ia mematikan rokok di asbak, mengeluarkan 10 lembar uang merah di atas meja, dan pergi meninggalkan wanita itu. Sebab Harlan memberikan uang 1 juta cuma-cuma. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Harlan membuka pintu ruangan yang tampak sepi. Ia berjalan dan masuk ke dalam kamar, melepas seluruh pakaiannya yang bau asap rokok, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Selesai bersih-bersih, ia mengambil kimono dan naik ke atas ranjang. Harlan melihat Lupita sudah tertidur memunggunginya. Saat ia merebahkan tubuhnya, Harlan melihat isakan kecil Lupita dengan pundak turun naik. Lupi, kenapa kau menangis? Menyentuh pundak Lupita, Lupita membalikkan tubuhnya. Mas, maafkan aku. Harlan mendesap pelan, seraya mengusap lembut kepala istri. Mas juga minta maaf ya, tadi meninggalkanmu. Kalau Mas sedang marah, pasti akan pergi dulu. Setelah tenang, pasti akan kembali lagi. Mas jahat gak mau angkat telepon dan balas pesanku. Mas ada di mana tadi? Ada di hatimu dong. Goda Harlan terkekeh. Aku nanya benar-benar malah bercanda. Mencubit pelan Harlan. Au, sakit sayang. Biarin, abis kau nyebelin. Biar gak tegang sayang. Menarik hidung mancung Lupita. Gimana, besok pagi kita jadi pulang? Lupita menggeleng pelan. Aku gak mau. Kenapa? Kok gak mau? Tadi kau yang ngotot minta pulang. Aku masih betah di sini. Belum pernah naik banana boat, juga berenang ke dasar laut. Kau mau main boot dan berenang ke dalam laut? Iya mas, ucap Lupita semangat. Baiklah, besok kita ke laut. Mas kok manis? Habis minum apa sih? Selalu Lupita setelah habis ngerokok sama minum sirup. Pantas manis.